Bisa paham? Iya, serius sekali. Sudah. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang sama saya hormati Frater, Suster, Bapak Ibu Guru, dan pegawai yang saya hormati, keantrasi dan dengan judul Pemilu atau Pemilihan OSIS SMPK Santo Joseph Renademetz masa bakti 2023 sampai 2020. Terima kasih kepada petugas yang sudah memimpin lagu Indonesia Raya. Yang kedua, doa pembuka. Kepada petugas doa dipersilakan. Pater, Suster, Frater, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan Yesus dalam doa. Sebelum itu, izinkanlah saya membawa doa ini sesuai dengan ajaran agama Katolik. Dalam nama Ya Allah Bapa yang Maha Baik, puji serta syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu yang telah membimbing kami semua pada saat ini, sehingga kami semua bisa berkumpul lagi di tempat ini. Dengan segala rahmat kebesaran dan kemurahan hatimu yang telah melindungi kami, serta kami mohon berkat-Mu segala kegiatan kami hari ini. Kami mohon berikanlah kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil OSIS pada tahun 2023-2024 di SMPK Santo Joseph Renademetz pada hari ini.
Semoga dengan bantuan Bunda Maria dan Tuhan Yesus, segala kegiatan pemilihan ketua OSIS hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, hanya ini doa yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat lewat tumpangan tangan Pater Kepala Sekolah. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, seluruh rangkaian kegiatan kita dalam rangka memenuhi program kurikulum P5 yang akan kita buat di Satuan Pendidikan SMPK Santo Yosef Frenemex ini, dan segala orang-orang yang telah susah payah menyiapkan untuk kelancaran kegiatan ini, kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Rizka yang sudah memimpin doa pembukaan. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Pater dipersilakan. Yang saya hormati Dewan Guru dan Pegawai, yang saya hormati seluruh kepanitiaan, yang saya kasihi para paslon, siswa-siswi Satuan Pendidikan SMPK Santo Yosef Frenemex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa 31 Oktober, Satuan Pendidikan SMPK Santo Yosef Frenemex di bawah tuntunan dan bimbingan kepanitiaan P5 tingkat Satuan Pendidikan SMPK Santo Yosef Frenemex akan menyelenggarakan dan melaksanakan salah satu proyek P5 yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun pelajaran 2023-2024 dengan tema Suara Demokrasi. Melalui tema ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dalam kemasan kurikulum Merdeka, ingin memberikan pembelajaran kepada siswa sekolah menengah pertama atau SMP tentang pendidikan berdemokrasi yang akan kita ikuti, yang akan kita laksanakan pada saatnya nanti ketika kita punya hak untuk memilih dan dipilih sebagai warga negara Indonesia yang sah. Kita semua dalam usia tertentu sesuai dengan ditetapkan oleh negara akan berhak melaksanakan sebuah hajatan besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan Pesta Demokrasi. Atas dasar itulah maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencoba untuk sedini mungkin memberikan pembelajaran demokrasi kepada setiap satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, dan atas. Menjawab program tersebut, tingkat Satuan Pendidikan SMPK Santo Yosef Frenemex
dalam kerjasama dengan semua komponen Dewan Guru dan pegawai, beberapa waktu yang lalu telah membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan pada hari ini, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepanitiaan, kita semua diundang untuk bersama-sama melaksanakan pesta demokrasi, penerapan sistem demokrasi dalam Satuan Pendidikan SMPK Santo Yosef Frenemes Tambolaka dalam melaksanakan pemilihan OSIS tahun pelajaran 2023-2024. Oleh karena itu, sebagai pimpinan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kepanitiaan yang telah susah payah mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan OSIS di SMPK Santo Yosef Frenemes Tambolaka periode 2023-2024. Kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini, dengan segala macam hal yang akan kita alami, itu adalah berkat kerjasama kita semua, baik panitia, dewan guru, siswa-siswi, dan juga kepada mereka yang mencalonkan diri sebagai pengurus OSIS untuk periode 2023-2024. Harapan saya supaya kegiatan ini yang akan dilaksanakan pada hari ini sungguh-sungguh memberikan pesan kepada kita bahwa demokrasi adalah sebuah hajatan besar di negara ini. Demokrasi adalah sebuah pesta besar di negara ini yang kita coba untuk terapkan di dalam satuan pendidikan yang kita cintai ini. Kepada para paslon, diharapkan supaya keberanian kamu, kesanggupan kamu, niat kamu, hendaknya sungguh-sungguh kamu nyatakan nanti jika dipilih sebagai wakil-wakil siswa-siswi teman-temanmu untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kamu. Akhirnya, kepada kepanitiaan, saya minta supaya laksanakan pesta demokrasi ini di tingkat satu pendidikan ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan, apa yang telah disepakati, yang ditetapkan dalam seluruh rangkaian peraturan dan tata tertib pelaksanaan pesta demokrasi untuk kita laksanakan pada hari ini. Dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya akan membuka kegiatan ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Mister. Yang saya hormati Pater Kepala Sekolah. Sehubungan dengan itu, dalam sebuah lembaga Komisi Pemilihan OSIS ada bagan tertentu, yaitu KPPS, yaitu Komisi Panitia Pemungutan Suara. Bisa juga disebut kelompok pemungutan panitia suara untuk pemilihan OSIS di sini. Memilih ketua dan wakil OSIS dengan perolehan suara terbanyak. 2. Pemilih adalah warga sekolah SMPK Santo Yosef Frenemes yang telah menerima surat C6. Yang ketiga, kelompok panitia pemungutan suara telah menyiapkan 1. Surat suara sebanyak 279 sesuai dengan daftar pemilih tetap atau DPT, dan menyiapkan 10 surat suara cadangan sehingga totalnya 289, dan itu telah dibuat dalam sebuah berita acara. Yang kedua, 3 buah bilik suara berlogo KPO. Yang ketiga, 2 buah kotak suara berlogo KPO. Yang keempat, 3 buah paku coblos dengan gabus untuk mencoblos. Poin yang keempat,
pemilih akan dipanggil oleh petugas KPPS menurut kelas masing-masing. Yang kelima, pemilih yang dipanggil menuju tempat suara dengan menyerahkan surat C6, kemudian menerima surat suara dari panitia untuk dicoblos. 6. Pemilih mencoblos surat suara pada kotak gambar calon ketua atau wakil ketua OSIS yang telah dipilih secara rahasia pada bilik suara. Yang ketujuh, pada saat mencoblos dilarang memfoto surat suara atau mengibar-ngibarkan surat suara. 8. Surat suara yang telah dicoblos dilipat dan dimasukkan ke kotak suara yang telah disediakan oleh KPPS. 9. Surat suara dinyatakan sah apabila mencoblos pada kotak gambar paslon, ketua dan wakil, dan juga nomor paslon. 10. Pemilih yang tidak hadir dengan alasan sakit boleh memberikan hak suaranya dengan menggunakan telepon genggam atau video call menggunakan WhatsApp. Ke-11, pemilih yang hadir tetapi tidak mencoblos maka suaranya abstain atau tidak digunakan. 13. Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara A. Panitia pemilihan, dalam hal ini adalah KPPS, akan membacakan nama calon ketua dan wakil OSIS yang telah dicoblos, lalu dicatat pada papan rekapitulasi suara yang telah disediakan oleh KPPS. B. Dalam hal perolehan suara yang sama untuk peringkat tertinggi, maka akan dilakukan pemilihan ulang untuk menentukan pemenangnya. C. Rekapitulasi hasil pemungutan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua KPPS yang telah memberikan kata sambutan. Sekali lagi mari kita beri aplaus yang meriah untuk Ketua KPPS. Baik, acara selanjutnya. Ini dia acara yang kita nantikan setelah melewati berbagai proses untuk mencapai acara puncak hari ini. Sebelum saya berikan kesempatan kepada panitia KPPS, saya, Karin, sebagai MC bersama teman saya, Kenji, memohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Ini pesta demokrasi. Pesta berarti kita bergembira. Kamu lihat keenam. Kalau ibu dengar suara sedikit, ibu tidak lanjut. Bisa dengar ibu? Ini paslon ke berapa nih? Paslon nomor 4 ya? Ini paslon berapa nih? Paslon berapa? 2. Baik, Paslon berapa? kita akan mulai. Sekali lagi, Ini paslon kita berapa? akan memulai 1. pencoblosan. Untuk itu Ini kita minta paslon waktu berapa? bersama untuk tidak boleh Dan yang terakhir paslon berapa? Ya, bisa. Mantap. Yang pertama mencoblos Paten Franciscus Mansen, SPD, Esfil, SPD. Coba.
Ambil, men. Foto ya. Cepat. Kedua, Pater Antonius SPD. Jangan dimilih. Yang ketiga, Alexandra Aurelia Renda. Tidak boleh bersuara. Tidak boleh bersuara. Silakan Aurelia menuju ke KPPS 02. Yang berikut, Antonio Boneva Dedi Holo. Tidak boleh bersuara. Tidak boleh bersuara. Terima kasih, semoga sukses. Tolong banget. Nanti Pater yang arahkan. Terima kasih Pater yang sudah memilih. Sudah pilih. Aurelio Christian Wenamaya. Sudah kosong. Coba lihat. Terima kasih Om Pater. Terima kasih banyak Om Pater. Inocentia Karcesima Seku SPD. Hadir. Marcelina Aryati SPD. Maria Yeni Songo SPD. Dia langsung ikut sudah. Siap-siap Monica Putih, Maria Agnesia Mari, Agustinus Kadi.
Pergi, minta banyak. Pakai tahu sudah yang apa? Ada Muslim. Ibu belum standby dari tadi di sini.
Mari, Maria Agnesia Mari. Di bawah tangga. Semua di bawah tangga. Bapak Ibu guru yang saya panggil nama yang masuk. Sekarang kita berada di tapi itu kalau itu jangan kali itu gelap. Valentinus Yani. Valentinus Yani. Valentinus Yani belum ada. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Ibu. Sekali lagi kita ucapkan selamat siang. Siang, Ibu. Terima kasih karena kita sudah berkumpul kembali di tempat PPS dan kita semua sudah mencoblos. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Ketua KPPS untuk membaca hasil pencoblosan kita hari ini. Berita acara. Kepada Ketua KPPS saya persilakan. Terima kasih sudah memberikan. Menghormati Kepala Sekolah, menghormati KPPS yang saya cintai dan sepakakan teman paslon posisi SPK Santo Yosef Pendidikan tingkatnya sekitar SPK Santo Yosef Pendidikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini KPPS akan mengadakan sebuah agenda besar, yaitu sidang pleno pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMPK Santo Yosef Pendidikan periode tahun 2023-2024. Sebelum saya lanjut ke acara berikut dengan memohon rahmat Allah yang Maha Kuasa dan atas persetujuan kita semua, sidang pleno pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMPK Santo Yosef Pendidikan periode 2023-2024 dibuka. Yang pertama, saya akan membacakan berita acara sebelum pleno atau sebelum perhitungan. Berita acara perhitungan jumlah DPT, surat undangan atau C6 dan daftar hadir. Pada hari Selasa, 31 Oktober 2023,
telah dilaksanakan pencoblosan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMPK Santo Yosef Brandenes dan dilaksanakan pada hari ini Selasa 31 Oktober 2003. Tempat TPS 01 atau Perpustakaan SMPK Santo Yosef Brandenes pukul 8 sampai dengan 12 WITA atau waktu Indonesia Tengah. Dan dilaksanakan oleh KPPS dengan rincian 1. Jumlah PPT 280. 2. Jumlah pemilih 274. 3. Jumlah yang tidak hadir 6 orang. 4. Panitia berhasil menelpon 2 orang dan memilih atau memberikan hak suaranya ke paslon yang telah dipilihnya. Sehingga total keseluruhan pemilih yaitu 276. Mengingat dan menimbang 280 DPT dikurangi dengan 4 orang yang tidak hadir, sah 264. Demikian berita acara ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya. Acara yang kedua, kita akan memasuki pleno. Oleh karena itu saya ingin mengecek dan menjawab hadir. Paslon nomor 1 Irene Bengekeli, calon ketua OSIS, dengan Kalista Fedora Inamali, calon wakil ketua OSIS. 2. Nomor paslon 2 Cantika C. Dapa, calon ketua OSIS, dan Bernard R. Ditolo, calon wakil ketua OSIS. Paslon nomor 3 Glory D.B. Zoe, calon ketua OSIS, dengan Devianti Adinda Pertiwi, calon wakil ketua OSIS. Paslon nomor 4 Beda N.M. Tenadolo, calon ketua OSIS, dan Sirilus D. Valentine, calon wakil ketua OSIS. Paslon nomor 5 Maria D. R.P. HG, calon ketua OSIS, dengan Felix Degan M. Tukan, calon wakil ketua OSIS. 6. Paslon nomor 6 Juan Christian Pedro Ngara, calon ketua OSIS, dengan Isidorus L. Pebudari, calon wakil ketua OSIS. Ya, kami hadir. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada KPPS nomor 6, KPPS 6 untuk melaksanakan pleno. Baik, terima kasih kepada Ketua KPPS yang sudah membacakan berita acara hasil pencoblosan hari ini. Mohon izin mohon izin Bapak Ibu Guru, saya menginformasikan kotak suara jumlahnya ada 2 dan kami KPPS belum buka. Hari ini disaksikan oleh Bapak Ibu Guru, Rater Suster, Kepala Sekolah, dan ke-6 paslon. Kita sama-sama menghitung jumlah dari C6. Kepada KPPS 6, saya persilakan. Mohon perhatian, sebelum saya baca, nanti para paslon bisa fokus melihat ini surat
surat suara, sehingga pada saat saya baca, kalau misalnya ada kekeliruan, ada bisa komplain. Oke? Oke, saya mulai hitung ya. Dua. Nomor urut 2. Dua ya, satu ya. 2. Satu. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor urut 1. Nomor urut 2. Nomor urut 6. Nomor urut 6. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor urut 3. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor urut 4. Nomor urut 6. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor urut 3. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Lampu ini, kira ada tusukan. Lampu, kira ada tusukan. Nomor urut 4. Nomor urut 2. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor 2. Nomor urut 1. Nomor urut 3. Nomor urut 2. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Nomor urut
2. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Nomor urut 2. Nomor urut 4. Nomor urut 1. Nomor urut 2. Nomor urut 6. Nomor urut 1. Nomor urut 2. 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 Nomor urut 1. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Nomor urut 1. Nomor urut 2. Nomor urut 3. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Nomor urut 6. Nomor urut 2. Nomor urut 1. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor urut 1. Nomor urut 5. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Nomor urut 4.
saya karena kami sebagai KPPS akan menetapkan pemenang berdasarkan rekapitulasi perolehan suara pemilihan OSIS Ketua dan Wakil SMPK Yosef Renadini. Berdasarkan peraturan KPU Komisi Pemilihan OSIS nomor 16, yaitu dalam konteks penerapan demokrasi para pemilihan OSIS SMPK Santo Yosef Renadini, paslon yang menjadi pemenang adalah paslon yang memiliki suara terbanyak. Dengan memperhatikan perolehan suara terbanyak pada papan rekapitulasi perolehan suara, yaitu 130 suara dengan presentasi 47,10%. Dengan demikian, berdasarkan hasil jumlah presentasi dari 130 dengan presentasi 47,10%, menetapkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 atas nama Cantika C. Dapa sebagai Ketua OSIS dan Bernard L. Bikololo sebagai calon Ketua OSIS berhak menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMPK Santo Yosef Renadini Tambolaka periode 2023-2024. Demikian pembahasan dan penetapan menjadi Ketua OSIS dan Wakil OSIS SMPK Santo Yosef Renadini. Berikutnya saya berikan kepada Baik, terima kasih kepada Ketua KPPS yang sudah membacakan berita acara hari ini. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah sekaligus menutup pemilihan ketua dan wakil OSIS SMPK Santo Yosef Renadini Tambolaka masa bakti 2023-2024. Kepala Paten, saya Selamat siang untuk kita semua. Dengan memperhatikan hasil rekapitulasi pemilihan OSIS Satuan Pendidikan SMPK Santo Yosef Renadini Tambolaka periode 2023-2024 dan berdasarkan penetapan yang disampaikan oleh kepanitiaan pemilihan OSIS pada Satuan Pendidikan SMPK Santo Yosef Renadini Tambolaka yang menetapkan untuk menjadi Ketua OSIS adalah pasangan nomor 2 Cantika Dapa dan Bernard Bikololo. Tentu saja apa yang kita peroleh, apa yang kita saksikan pada hari ini itu adalah berkat kerja keras kita semua, baik kepanitiaan, Bapak Ibu guru kelas, siswa-siswi, pengurus OSIS lama, singkatnya kita semua yang ada di satuan pendidikan ini. Kiranya proses yang kita lakukan dengan segala macam prosedur, tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan adalah pembelajaran besar untuk kita bagaimana kita mengerti dan memahami tentang demokrasi itu sesungguhnya. Dengan kegiatan seperti ini, kita diajak oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan supaya siswa-siswi kita sedini mungkin mengenal bagaimana sistem demokrasi yang terjadi di negara ini. Apalagi konteks kita di Republik ini 1-2 tahun ke depan negara kita akan melaksanakan hajatan besar dalam pesta demokrasi pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden. Tentu momen yang kita ambil pada kesempatan ini adalah suatu kesempatan yang baik untuk mereka coba menilai dan mengerti tentang apa dan bagaimana sistem demokrasi di tanah kita. Karena itu, untuk menutup segala rangkaian kegiatan kita, mulai dari pembukaan awal, proses dan tahapan-tahapannya, sampai pada proses klimaks hari ini, kita sudah mendapatkan kepengurusan OSIS yang baru, paling tidak ketua dan wakilnya. Dan demikian, saya dengan resmi menutup seluruh rangkaian kegiatan kita dalam pesta demokrasi, penerapan demokrasi di Satuan Pendidikan SMPK Santo Yosef Renadini
dalam pemilihan OSIS periode 2023-2024 saya nyatakan tutup. Pembuka, maka kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Kepada suster kami minta kesediaannya untuk doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, tak henti-hentinya kami menghaturkan pujian dan syukur kehadirat-Mu untuk berkat-Mu yang telah menyertai seluruh proses kegiatan kami sepanjang hari ini dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil dalam Satuan Pendidikan SMPK Santo Yusuf Raina Demes. Ya Tuhan, di hadapan kami dan sebentar lagi kami akan menyantap santapan yang telah disediakan oleh saudara-saudari kami. Kiranya Engkau menjulurkan tangan kasih-Mu untuk memberkati kami semua yang akan menyantapnya. Semoga memberikan kekuatan serta semangat baru bagi kami untuk melanjutkan karya pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan dengan darah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Oke, baik. Permisi, bisa tanya sebentar kok? Bisa tanya sebentar? Kamu yang terpilih jadi ketua OSIS? Iya, kami yang terpilih. Oke, baik. Kita tanya sebentar ya. Bagaimana perasaan kamu sebagai pemenang dengan suara terbanyak dalam pemilihan ini? Sangat gembira karena dari banyaknya paslon kami yang dipilih sebagai ketua dan wakil. Oke, baik. Gembira ya. Oke, yang kedua, sebagai ketua OSIS yang terpilih, apa yang akan kamu lakukan di sekolah ini atau apa programnya kamu? Karena saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan mengembangkan segala sesuatu yang telah saya ucapkan, sebab saya akan mengadakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan visi misi yang telah saya sampaikan. Oke, mantap. Terima kasih ya. Yang ini saja. Oke, baik. Permisi Pak Guru, bisa tanya sebentar? Pak Guru sebagai apa di sini? Di sini saya sebagai ketua KPO. Oh, sebagai ketua KPO. Oke, baik Pak Guru. Bagaimana perasaan Pak Guru sebagai KPO melihat langsung penyelenggaraan pemilu pada hari ini? Oke, dari saya luar biasa saya sebagai ketua KPO melihat bahwa usaha dari guru-guru tidak sia-sia untuk memberikan motivasi yang luar biasa kepada anak-anaknya, dan untuk hari ini pemilihan yang luar biasa dan tidak ada kata lain yang diucapkan kepada semua, hanya berkata terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Oke, baik Pak Guru, selamat siang. Boleh tanya sebentar Pak Guru? Boleh ya? Oke, baik. Pak Guru di sini sebagai apa? Saya sebagai ketua KPPS. Ketua KPPS. Pemungutan suara. Oke, baik. Pemilihan OSIS SMPK Santo Yusuf Raina Demes periode 2023-2024. Oke, baik Pak Guru. Bagaimana perasaan Pak Guru sebagai ketua KPPS tentang kegiatan pemilu atau pemilihan OSIS hari ini? Ya, kalau berbicara soal perasaan, menurut saya ini adalah sedikit greget karena ini adalah first time atau pertama kali kita terapkan. Sebagai ketua, justru saya merasa senang dan merasa bangga kita bekerja sama ya untuk menyukseskan pemilihan OSIS ya periode 2023-2024. Nah, satu hal yang harus tekankan di sini adalah penerapan nilai demokrasi ini ya untuk mencari kader-kader pemimpin bangsa yang akan datang. Dan kita mulainya dari SMP. Sangat berterima kasih kepada lembaga SMPK Santo Yusuf Raina Demes Unikul telah menerapkan itu P5 untuk mengetahui bagaimana demokrasi itu diterapkan dalam sekolah. Oke, keren, luar biasa SMP Santo Yosef. Terima kasih Pak Guru. Ya, selamat berjuang. Halo, permisi.
Bisa tanya sebentar, Gisel? Bisa, Ibu. Oke. Bagaimana perasaanmu sebagai siswa SMPK Santo Yosef Reina de Metz tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 terkait pemilihan OSIS? Perasaan saya tentang P5 terkait pemilihan OSIS, saya masih sangat antusias dengan kegiatan yang diadakan oleh P5 karena ini baru. Kegiatan P5 ini baru, sehingga kita bisa dapat belajar banyak hal baru. Contohnya dengan pemilihan OSIS, kita bisa tahu ternyata kita cara memilih dengan berbagai prosedur yang dilewati. Dengan adanya kegiatan P5 yang dilaksanakan di sekolah ini. Oke, terima kasih. Permisi, Ibu. Hai. Ibu boleh tanya sebentar? Boleh, Ibu. Baik, bagaimana respon Ibu sebagai koordinator P5 terkait pemilihan OSIS pada hari ini? Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi, saya perkenalkan dulu nama saya, Ibu Maria Evangelina Seda, biasa disapa Ibu In. Saya merupakan koordinator P5 untuk Lembaga Pendidikan SMPK Santo Yosef Reina de Metz. Jadi, hari ini sekolah kami merayakan hari puncak P5 khususnya pada tema Suara Demokrasi dengan judul Pemilihan OSIS Kepengurusan OSIS periode 2023-2024. Berdasarkan pengamatan saya, antusias anak-anak luar biasa baik dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, yang walaupun P5 itu karena memang kami masih hanya kelas 7, tetapi kelas 8 dan 9 juga antusiasnya sangat tinggi. Dan juga dengan berdemokrasi ini, dengan kami ambil tema Suara Demokrasi ini, walaupun hanya tingkatan lembaga dalam hal ini OSIS, tapi mereka itu bisa memilih dari suara hati mereka. Artinya mereka memilih berdasarkan visi misi dari tiap-tiap paslon. Kami ada 6 paslon. Paling tidak mereka melihat juga, mereka memilih yang bisa mengembangkan, meningkatkan mutu pendidikan di SMPK Santo Yosef sesuai visi misi, Ibu. Ya. Terus itu juga anak-anak kami dilatih dari dini nanti supaya ketika mereka di usia pas untuk memilih, salah satunya bisa memilih presiden, wakil presiden ataupun bupati dan pemilihan yang tingkat lebih tinggi, mereka sudah tahu prosedurnya seperti apa. Oh, ternyata ini tahap-tahapnya. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Mantap, semangat. Bangga dong dari. Bagaimana? Permisi Om Pater, bisa tanya sebentar? Boleh. Baik Om Pater, bagaimana respon Pater terkait kegiatan P5 yang pertama kali di sekolah ini? Kalau aku respon, tentu sebagai pimpinan saya mengajukan jempol dan profisiat kepada para penyelenggara atau panitia, karena meskipun baru tahap pertama tapi kita sudah melaksanakannya dengan baik, kendati belum sempurna. Respon yang sangat positif atas keterlibatan siswa-siswi, bapak ibu guru dan terutama mereka yang dipilih sebagai kepanitiaan dalam menyelenggarakan kegiatan P5 ini. Oke, terima kasih Pater. Permisi Ibu. Iya. Bisa tanya sebentar? Iya, boleh. Bisa mau tanya apa? Bagaimana respon Ibu mereka terkait pemilihan OSIS pada hari ini? Kalau dari segi pelaksanaan kegiatan sampai dengan saat sekarang berjalan dengan baik. Ya. Lalu kemudian dengan hiruk pikuknya kita semua ini yang sudah turut terlibat dalam kegiatan hari ini, selama pengamatannya itu semuanya baik-baik saja. Kira-kira siapa yang ibu pilih, boleh kasih bocor sedikit? Ibu tidak bisa disampaikan di sini karena Rahasia hati ya. Oke, Mungkin ada lagi. Ya itu sudah kata
Mungkin itu dia. Itu dia. Melalui Ya. PP5 ini anak-anak jadi tahu apa itu arti demokrasi. Anak-anak tahu alur pemilihan dalam bentuk yang sederhana, dimulai dari ruang lingkup sekolah, bisa berkembang sampai pada ruang lingkup yang lebih luas. Contohnya dari pemilihan OSIS sampai pada pemilihan kepala daerah misalnya, pemilihan presiden. Mereka bisa tahu jalur yang sederhana ini. Mantap, luar biasa ya SMP Santo Yosef.